Halo Raftelmania, selamat datang kembali di Raftel Sport, channel yang selalu mengupas tuntas drama, taktik, dan momen epik dari dunia sepak bola. Hari ini, kita menjadi saksi dari sebuah akhir yang memilukan bagi salah satu keajaiban benua Afrika. Ya, singa Atlas akhirnya harus tumbang. Tangis Achraf Hakimi pecah di atas rumput Boston Stadium. Momen yang mengiris hati, melihat bagaimana perjuangan mati-matian timnas Maroko harus terhenti di babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah takluk 0-2 dari sang raksasa Eropa, Prancis. Kekalahan ini seolah menjadi deja vu yang menyakitkan. Mimpi indah Maroko untuk melangkah lebih jauh, mungkin mengulang atau melampaui sejarah emas mereka, harus dipaksa bangun oleh taktik dingin dan efisiensi mematikan dari Les Bleus asuhan Didier Deschamps. Tidak ada kejutan kali ini. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembélé tampil sebagai algojo di babak kedua yang mengubur asa jutaan pendukung Maroko di seluruh dunia. Lantas, pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang sebenarnya terjadi di atas lapangan? Mengapa tim sekuat Maroko yang biasanya tampil begitu solid dan penuh daya kejut, seolah kehabisan bensin saat berhadapan dengan Prancis kali ini? Apakah hanya murni soal kualitas individu, atau ada faktor taktik dan kondisi internal tim yang menjadi biang keroknya? Siapkan snack kalian, pasang headset, dan pastikan kalian subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi Raftel Sport, karena kita akan bedah habis-habisan 4 penyebab utama mengapa Maroko harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Mari kita mulai. Faktor pertama dan yang paling mencolok dari jalannya pertandingan ini adalah dominasi mutlak lini tengah Prancis yang membuat Maroko seperti terjebak dalam jaring laba-laba. Kalau kalian menonton pertandingan babak pertama, kalian pasti setuju kalau Maroko benar-benar dibikin frustrasi. Statistik tidak bisa berbohong, bro. Di 45 menit pertama, Maroko mencatatkan rekor yang sangat memprihatinkan untuk tim sekelas perempat finalis Piala Dunia. Mereka terkurung total. Bahkan, Maroko sama sekali tidak melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran di babak pertama. Daya dobrak mereka seolah tumpul. Serangan balik cepat yang biasanya dipimpin oleh Brahim Diaz tidak berjalan sama sekali karena aliran bola dari belakang ke depan selalu diputus di tengah jalan oleh disiplinnya Adrien Rabiot. Sistem pertahanan Prancis yang dikoordinasikan oleh Dayot Upamecano dan William Saliba berdiri bak tembok tebal. Mereka memaksa Maroko terus bermain di area mereka sendiri. Praktis, Yassine Bounou adalah pemain Maroko yang paling sibuk sepanjang babak pertama. Walaupun Bounou sempat menjadi pahlawan dengan menepis tendangan penalti Kylian Mbappe di menit ke-27 setelah pelanggaran fatal Noussair Mazraoui, tekanan Prancis tidak pernah mengendur. Maroko terus dicecar, dikurung, dan kehabisan ide untuk memecah kebulatan tekad lini tengah Les Bleus. Sekarang kita masuk ke faktor kedua yang punya impak luar biasa besar, yaitu badai cedera yang menghantam jantung kreativitas singa Atlas. Langkah Maroko menuju laga super krusial ini ternyata tidak dalam kondisi ideal. Ada satu nama yang kehilangannya sangat dirasakan, Ismael Saibari. Seperti yang kita tahu, penyerang andalan Maroko ini mengalami cedera hamstring parah. Bencana ini sudah dimulai sejak menit ke-22 pada laga sebelumnya melawan Kanada. Dalam laga kontra Prancis ini, nama Saibari memang ada di bangku cadangan, tapi kondisi fisiknya sama sekali tidak memungkinkan untuk turun sejak menit pertama. Tanpa kehadiran Saibari sebagai playmaker murni yang bisa membongkar celah pertahanan rapat lawan, lini serang Maroko terlihat sangat kebingungan. Brahim Diaz dan Azzedine Ounahi yang mencoba menambal lubang tersebut ternyata kesulitan menembus pressing ketat Prancis. Hilangnya Saibari membuat suplai bola ke lini depan menjadi macet total. Pemain sayap Maroko terpaksa harus turun sangat dalam hanya untuk menjemput bola, dan ketika mereka berhasil merebutnya, jarak ke gawang Mike Maignan masih sangat jauh. Dalam sepak bola modern, kehilangan gelandang pengatur ritme di pertandingan sekelas perempat final Piala Dunia sama saja dengan pergi berperang tanpa membawa amunisi. Krisis cedera ini benar-benar memukul telah strategi pelatih Walid Regragui, dan Prancis sangat pintar memanfaatkan kepincangan ini. Faktor ketiga, dan ini yang seringkali menjadi perdebatan panas di kalangan pandit sepak bola, jalur turnamen yang sangat tidak menguntungkan. Nasib kadang-kadang bermain dengan cara yang kejam. Sebagai mantan semifinalis Piala Dunia edisi sebelumnya dan salah satu raksasa dari benua Afrika,
Maroko seharusnya memiliki potensi untuk melangkah lebih jauh. Namun, sebuah petaka kecil di fase grup menjadi akar masalahnya. Ingat bagaimana klasemen akhir grup B? Maroko harus rela finish sebagai runner-up di bawah Brasil. Mengapa? Bukan karena kalah poin, melainkan karena mereka kalah dalam urusan selisih gol. Karena status runner-up tersebut, Maroko secara otomatis masuk ke jalur neraka. Mereka harus berhadapan dengan lawan level, bos terakhir, terlalu dini di babak 8 besar. Bertemu dengan Prancis di fase ini adalah skenario terburuk yang bisa terjadi. Jika saja Maroko berhasil mencetak 1 atau 2 gol ekstra saat fase grup dan keluar sebagai juara grup, mereka mungkin akan mendapatkan bracket yang sedikit lebih ramah dan membangun momentum perlahan menuju semifinal. Tapi inilah Piala Dunia. 1 gol yang gagal tercipta di fase grup bisa menentukan siapa lawan yang akan memulangkanmu di babak knockout. Pertemuan dini melawan Prancis benar-benar menguras energi dan menghentikan langkah Maroko jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Faktor terakhir yang menjadi paku di peti mati Maroko adalah masalah klasik sepak bola, efektivitas di fase krusial. Memasuki babak kedua, Maroko sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Mereka mulai berani keluar menyerang. Namun, pada saat Maroko mulai membuka pertahanan mereka demi mencari gol, disitulah Prancis memperlihatkan mengapa mereka adalah kandidat terkuat juara turnamen ini. Les Bleus bermain sangat efektif dan berdarah dingin. Pada menit ke-60, kejeniusan individu seorang Kylian Mbappé meruntuhkan segalanya. Mendapatkan bola di ujung kotak penalti, dengan ketenangan luar biasa, Mbappé melepaskan tembakan melengkung yang menembus kerumunan bek Maroko dan bersarang di sudut jauh gawang. Gol ini bukan cuma memecah kebuntuan, tapi juga menjadikan Mbappé sebagai pencetak 8 gol di turnamen ini, memimpin perebutan Golden Boot. Hanya butuh 6 menit bagi Prancis untuk mematikan laga. Di menit 66, pergerakan tanpa bola Mbappé menarik bek Maroko, membuka ruang besar bagi Ousmane Dembélé. Dembélé menerima bola, melakukan 3 sentuhan, dan melepaskan tembakan kaki kanan yang gagal dihalau sempurna oleh Yassine Bounou. 2 peluang bersih, 2 gol. Itulah bedanya. Ketika Prancis mendapatkan momentum, mereka mengeksekusinya tanpa ampun. Sebaliknya, Maroko yang mencoba melawan di menit-menit akhir lewat tendangan bebas Hakimi dan sundulan El Ainaoui, tidak mampu menghasilkan satupun gol berkat solidnya pertahanan Prancis. Pada akhirnya, perjalanan magis Maroko di Piala Dunia 2026 harus berakhir di Boston. Tangis Hakimi adalah representasi dari rasa frustrasi dan kesedihan sebuah bangsa yang harus menyerah pada dominasi taktik, badai cedera, jalan terjal turnamen, dan kekejaman efektivitas Kylian Mbappé dan kawan-kawan. Prancis melaju ke semifinal, sementara Maroko harus kembali ke tanah air dengan kepala tegak karena mereka telah berjuang hingga tetes keringat terakhir. Bagaimana menurut kalian, Raftelizer? Apakah Prancis pantas menjadi juara dunia tahun ini? Atau ada tim lain yang bisa menghentikan mereka di semifinal? Coba tulis pendapat dan analisa liar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman nobar kalian, dan pastikan sudah klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terpanas dari jagat sepak bola hanya di Raftel Sport. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam olahraga.